Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita tidak henti-hentinya muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita masih ditemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, bisa mengikuti proses belajar mengajar. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan tabiin yang ditunggu syafaatnya besok di yaumul qiyamah bagi orang yang beriman. Amin Allahumma amin. Ada sekalian, sebelum kita mulai pelajaran dimulai, yang pertama kita absen dulu. Maka sekalian, untuk pagi hari ini yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin sudah saya sampaikan yaitu kitab-kitab Allah yang perlu diimani sampai kitab Injil dan Al-Quran. Sekarang menginjak Al-Quran, karena di samping kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya diturunkan oleh para nabi, maka di samping Allah menurunkan kitab-kitab suci tersebut, Allah juga memberikan suhuf kepada nabi. Seperti yang pertama, Nabi Adam alaihissalam itu menerima 10 suhuf. Yang kedua, Nabi Sis menerima 50 suhuf. Nabi yang ketiga, Nabi Idris alaihissalam menerima 3 suhuf. Yang keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 10 suhuf. Yang kelima yaitu Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf. Kitab-kitab dan suhuf mula-mula isinya sama, yaitu mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan manusia dengan lingkungannya. Tetapi isi kitab lebih sempurna, meluruskan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi manusia agar tercapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan merupakan sumber utama
dan baru as-sunnah atau hadis. Berikutnya ijtihad. Untuk masalah Al-Quran, yaitu nuzulul Quran. Pengertian nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam nuzulul Quran juga dinamakan Lailatul Qadar. Artinya malam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditetapkan sebagai malam turunnya Al-Quran. Alasan memilih tanggal 17 Ramadan sebagai nuzul Quran dalam surat Al-Anfal diterangkan bahwa Al-Quran atau wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada Yaumul Furqan, Yaumul Taqol Jam'an, yaitu pada hari menentukan yang hak dan yang batil. Hari bertemunya golongan Islam dengan golongan kafir, yaitu peperangan Badar yang besar dan hebat. Perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Ayat yang pertama kali diturunkan yaitu surah Al-A'laq ayat 1 sampai 5 sedang bertahanus di Gua Hira. Periode turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur 23 tahun atau 22 tahun 2 bulan 22 hari, sebanyak 30 juz dalam 2 periode Mekah dan periode Madinah. Yang pertama, periode Mekah yaitu sejak Nabi diangkat sebagai Rasul sampai hijrah ke Madinah atau tanggal 12 Rabiul Awal 622 Masehi. Selama 12 tahun 5 bulan 13 hari ini yang disebut ayat-ayat Makkiyah, jumlahnya 4.780 ayat. Yang kedua, periode Madinah, yaitu sejak beliau hijrah ke Madinah kurang lebih selama 9 tahun 9 bulan 9 hari. Ayat-ayat ini disebut ayat Madaniyah. Jumlahnya 1886 ayat. A. Ayat yang terakhir kali diturunkan adalah Quran surah Al-Maidah ayat 3 pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah pada waktu sedang khutbah wada di Padang Arafah. B. Cara menurunkan wahyu atau Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, melalui mimpi yang benar. Yang kedua, melalui malaikat Jibril yang menampakkan diri sebagai seorang laki-laki. Yang ketiga,
malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Yang empat, wahyu langsung dimasukkan ke dalam hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, wahyu disampaikan seperti gemerincing lonceng. C. Surah dalam Al-Quran berisi 30 juz yang terdiri dari 114 surah atau 6.666 ayat. Ditinjau dari panjang dan pendeknya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, As-Sab'utiwal, yaitu 7 surah yang panjang seperti surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-A'raf, surah Al-An'am, dan surah Al-Ma'idah. Yang kedua, Al-Mi'un, yaitu surah yang berisi kurang lebih 100 ayat, seperti surah Hud, surah Yusuf, dan surah Al-Mu'min. Yang ketiga, Al-Masani, yaitu surah yang kurang dari 100 ayat, seperti surah Al-Anfal, surah Al-Hijr, dan sebagainya. Yang keempat, Al-Musafhat, yaitu surah yang pendek, seperti Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah Al-Kautsar, dan sebagainya. Sekarang isi kandungan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran meliputi semua aspek kehidupan manusia, baik itu pribadi, baik masyarakat, baik bertetangga, baik bermasyarakat, baik berbangsa, dan bernegara, hukum yang berkaitan dengan yang pertama, masalah akidah atau kepercayaan atau keyakinan atau keimanan. Yang kedua, hal-hal yang menyangkut ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Yang ketiga, masalah kemaksiatan, kejahatan, pelanggaran, pembunuhan, perampasan, jinayat, qisas, dan lain sebagainya. Yang keempat, makanan dan minuman yang halal dan haram, termasuk riba, suap, dan sesamanya. Yang kelima, masalah keluarga, nikah, talak, rujuk, warisan, dan lain sebagainya. Yang keenam, masalah yang berhubungan dengan pemerintahan. Yang ketujuh, masalah akhlak atau moral, baik itu individu atau masyarakat. Yang kedelapan, masalah kisah, riwayat, sejarah umat-umat yang terdahulu, nabi-nabi dan rasul-rasul. Yang kesembilan, masalah yang berhubungan dengan janji dan ancaman bagi orang-orang yang beriman. Demikian untuk mata pelajaran pagi hari ini, masalah iman kepada kitab-kitab Allah. Yang berikutnya, karena ini sudah waktu, mungkin ada pertanyaan yang bisa dijawab. Kalau tidak, ya kita karena waktu. Maka untuk berikutnya, pertemuan yang akan datang,
yaitu nama-nama lain dari Al-Quran. Demikian diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.